Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema perkembangbiakan makhluk hidup. Kita akan membahas perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Melestarikan jenisnya inilah yang merupakan tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup. Cara hewan berkembang biak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, opipar. Yang kedua, pipipar. Yang ketiga, opopipipar. Opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Opopipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Kalian bisa baca buku paket tema 1 halaman 62 sampai dengan 66. Contoh hewan opipar adalah ada bebek, ayam, semut, burung, dan lain-lain. Ciri-ciri dari hewan opipar adalah bertelur, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui, tidak memiliki rahim. Contoh hewan pipipar adalah ada rusa, kambing, harimau, kerbau, dan lain-lain. Ciri-cirinya itu hewan tersebut melahirkan, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki rahim, dan menyusui. Contoh hewan opopipipar itu ada kadal, ada iguana, kemudian ada platypus, ada kuda laut, ada ikan hiu, di sini juga ada ular. Dan ciri-cirinya adalah bertelur melahirkan, tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai rahim, tidak menyusui. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara ini harus dibantu dengan bantuan manusia. Yang pertama itu dengan cara mencangkok, yang kedua menempel, yang ketiga menyambung atau mengenten, yang keempat merunduk, yang kelima menyetek. Kalian bisa membaca buku LKS tema 1 halaman 29 sampai dengan 32. Yang pertama adalah mencangkok, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah jenis tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2 dan berkambium. Kalian bisa lihat caranya di dalam contoh tersebut. Yang kedua adalah menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas pada dahan 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gabungan sifat unggul dari kedua jenis tumbuhan tersebut. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut, contohnya cara membuat teknik menempel atau okulasi. Yang ketiga, menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 jenis tanaman yang sama atau sejenis. Tujuannya adalah untuk menggabungkan 2 sifat yang kuat dari tanaman tersebut supaya hasilnya bisa lebih baik atau lebih bagus. Itu adalah contoh dari menyambung atau mengenten. Yang keempat adalah merunduk, yaitu tumbuhan yang bagian batangnya ditarik dan dibenamkan ke dalam tanah. Kalian bisa lihat contoh di sini ada merunduk, menarik bagian batangnya kemudian dibenamkan ke dalam tanah, lalu menunggu sampai dengan akarnya banyak, baru bisa dipisahkan dari induknya dan ditanam kembali. Yang kelima adalah menyetek atau memotong bagian tumbuhan yang akan distek. Nah, stek ini terbagi menjadi 2, ada stek batang, ada stek daun. Stek batang adalah memotong bagian batang dari tumbuhan tersebut kemudian ditanam kembali. Sementara stek daun adalah memotong bagian daunnya kemudian ditanam kembali setelah tumbuh akar
Ini ada contohnya setelah 30 hari ya, tanamannya baru bisa tumbuh akar. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.